belum mulai dengan salam, saya ucapkan salam dulu biar semua connect dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat apa udah mulai capek nih? Mulai masih pagi ya. Ini kok berhenti-berhenti? Ini nih masalah nih. Kalau di sininya lancar jaya. Berarti Bluetoothnya atau wirelessnya. Lihat judulnya kelihatannya udah kebayang deh. Terus kemarin ada jadwalnya kan ya. Judul pembahasan apa di situ? Manfaat menulis. Kayaknya saya kurang greget kalau saya kasih judul manfaat menulis gitu. Intinya itu faedahnya aja lah. Saya kasih judulnya ya begini aja tuh. Kreatif menulis kreatif. Saya sampai terinspirasi. Udah ada belum ya judul buku begini? Coba nih 127 orang yang kalau udah datang semua, ada yang masih di rumah? Ada. Coba kasih tahu saya. Udah ada belum sih buku judul begitu? Kalau belum ya saya aja yang buat gitu ya. Siap gitu ya. Iyalah. Judulnya aja menggelitik. Saya sempat terinspirasi ya. Kayaknya dengan begini nih harus buat nih saya. Karena hampir rata-rata para penulis buku itu mereka kan belajar ya, belajar cara menulis efektif, cara menulis yang baik, cara menulis yang mudah orang mencerna. Akhirnya kepikiran cara menulis buku bestseller. Ya enggak? Kebayang enggak? Nah, ini perlu ada latihan pembiasaan. Lihat di judulnya apa itu? Kreatif menulis kreatif. Kreativitas itu seperti anak bayi. Ini kebayang semua nih ibu-ibu nih. Halo ibu-ibu. Anak bayi kecil bisa jalan, bicara. Dia semakin hari semakin tumbuh, bertambah, kemudian semakin berkembang, semakin terus berkembang. Ya enggak? Anak-anak kan begitu kan? Begitu juga dengan kreativitas kita. Ternyata sudah ada riset. Coba nih, perhatikan nih. Sudah ada riset. Kreativitas itu bisa ditumbuhkan dan dia bisa bertambah dan terus berkembang. Jadi jangan ada cerita lagi malas mikir, nggak bisa mikir. Orang hidup kok nggak bisa mikir. Sampai filosof itu, seorang filosof itu sampai bikin kata-kata, kalau udah nggak ada yang mau mikir, udah berarti nggak ada kehidupan. Paham maksudnya? Kalau ada orang yang mikir, berarti masih ada kehidupan. Ya. Nah, ini sebagai pengantar berkaitan dengan kreativitas. Berarti ini lebih mengarah kepada kemampuan penulis. Ada enggak yang buat catatan-catatan, ya catatan pribadi, catatan pelajaran? Ada. Saya masih ingat, nggak tahu angkatan ini bukan waktu kelas 1 TMI. Buku tulisnya sampai habis catatannya, pelajaran sirah. Wah, saya seneng banget gitu. Paham maksudnya nggak? Jadi hampir setiap kata tanpa ada yang terlewat. Dan kalau dia orang itu, kalau masih ada di sini ya, dia baca biografi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, orang tuanya Syekh Abdul Razak, masih hidup ya, udah tua, di Masjid Nabawi, pengajar hadis di Masjid Nabawi. Itu menyebutkan kenangan terindahnya itu ketika lihat buku catatan waktu TK, SD, masih ada. Siapa? Coba angkat tangan. Yang catatan TK-nya masih disimpan di rumah. Hah?
Masih ada? Masya Allah. Siapa nih orangnya? Kata Syekh, itu kenangan terindah. Waktu TK, sekarang umurnya bisa 70, bahkan bisa lebih. Karena saking sepuhnya, bahkan beberapa tahun lalu diundang ke Indonesia itu nggak bisa. Lagi sakit ternyata. Akhirnya yang datang anaknya, Syekh Abdul Razak yang biasa muncul di TV Roja. Ya. Baru satu halaman ini. Kita agak percepat. Berikutnya, ada yang kenal orang ini? Siapa dia? Ini ada namanya. Maksud saya ada yang familiar sama orang ini? Lihat sorot matanya, lihat. Ini orang buta. Siapa di sini yang matanya nggak bisa lihat sebelah? Berarti kan masih bisa lihat. Ini orang buta. Dia sudah menulis 8 buku. Buta gitu loh. Tapi tahun 2016, nggak tahu sekarang. Biasanya kan nambah terus. Kebayang nggak sih orang buta kok? Saya lihat biografi orang ini beberapa tahun yang lalu. Saya kan jadi dongkol, tahu dongkol? Maksudnya dongkolnya yang positif gitu. Dia yang buta kok bisa? Kita yang normal bahkan punya kelebihan mungkin kok nggak bisa? Ya, ini kan saya dapat tugasnya disuruh membangkitkan potensi. Mungkin semua yang ada di sini punya 1 juta potensi. Banyak bener itu. Belum kelihatan. Saya kemarin di aula senang juga itu. Sampai saya sebutkan calon mahasiswa STIT itu sudah ada penulis buku. Calon mahasiswa STIT sudah ada penulis buku dan menerbitkan bukunya. Gimana nanti kalau udah lulus di STIT gitu, STIT HN, Masya Allah. Ya. Nah, balik ke ini dipanggil Rama ya. Mas Rama ini dengan kondisi segala keterbatasan tunanetra, banyak orang yang meragukan. Percaya nggak di sini? Berapa orang yang percaya kalau dia udah nulis 8 buku? Di sini nih 100, anggaplah 110 orang. Siapa yang nggak percaya kalau dia udah nulis buku 8? Karena kondisinya dia sendiri buta. Atau percaya semua? Ya percaya aja deh. Ternyata dengan kondisi dia buta sudah bisa menulis 8 buku. Dan dia pun bisa membaca sejak kecil. Ini nanti ada calon ibu-ibu, mungkin punya adik di rumah, punya tetangga, punya keponakan, sepupu. Kalau ada yang bermasalah, ya tunanetra begini, itu kan nggak harus putus asa orang tuanya. Harus tetap berusaha supaya dia pun bisa hidup eksis nanti ya di kehidupan berikutnya. Dia pun harus bisa mandiri. Ternyata Mas Rama ini dia belajar membaca dari huruf yang pakai plastik. Kebayang nggak tuh huruf-huruf yang pakai plastik? Berarti kan dia raba gitu, ini huruf apa? Dikasih tahu, diajarin itu huruf A, ini huruf B, huruf C. Terus orang-orang yang buta aksara Arab ya nggak bisa baca yang buta, tapi dia bisa baca aksara Arab yang Al-Quran Braille apa Braille. Dia begini aja bisa baca Al-Quran. Begini kan matanya kan. Jadi luar biasa, nggak ada alasan ini yang normal untuk tidak menulis. Jelas nih? Sampai sini sengaja saya tampilkan di bagian awal orang yang cacat dulu. Ya. Sampai beliau menyebutkan sendiri, nggak tahu ini curhatan, apa informasi, atau mungkin untuk memotivasi orang lain. Banyak orang yang bilang, paling dituliskan orang, ya orang lain. Terus
Saya memang buta sejak lahir, namun bukan berarti tidak bisa menulis. Ya enggak? Dia buta sejak lahir loh. Kita sejak lahir normal. Bahkan semakin hari semakin bertambah kemampuan kita. Saya tanya nih di sini. Semakin hari semakin bertambah apa semakin berkurang? Pasti semakin bertambah. Saya aja semakin bertambah gemuk. Dari lebaran masih nambah aja 3 kilo. Masih masa pertumbuhan saya. Masya Allah, masih masa pertumbuhan. Semoga juga diiringi dengan tambah skill, ya, tambah kemampuan. Nah, kita lanjutkan. Semua buku yang saya hasilkan murni ditulis tunanetra. Ya, tapi jangan dibayangkan dia merem ngetik begini. Berarti kalau ada yang membayangkan dia merem ngetik begini, di pikiran kepalanya masih jadul. Paham kan maksudnya? Dia mungkin matanya merem, sudah diinstal aplikasi di laptopnya. Cara menulisnya dia duduk manis, dia cerita atau dia sebutkan kata-kata, nanti terekam otomatis menjadi transkrip teks. Jelas kan? Kebangetan aja kalau masih nggak bisa juga menulis. Ya enggak? Itu orang yang buta. Ya kita yang normal ya. Kalau males ngetik, berarti kan tinggal duduk manis, install. Anak saya itu kan kenal semua nggak sih? Yang baru mau, yang sekarang kelas 1 SD, kan bacanya masih huruf A B I. Belum tentu dia baca jadi Abi gitu kan. Gak mungkin dia googling, cari game, cari di YouTube banteng berantem sama badak. Saya penasaran ini anak kok ada memori, history. Siapa yang buka ini? Saya tanya istri saya. Saya liatin, perhatiin, ternyata banteng berantem. Ini paham kan semua nih? Iya, jadi nggak ada lagi alasan saya nggak bisa. Orang yang malas aja jadi bisa kok. Bahkan orang yang belum bisa baca pun bisa menuliskan itu. Paham maksudnya ini? Iya, apalagi kita yang diberikan sejuta potensi yang tadi saya sebutkan. Ya enggak? Nah, lanjut deh, kelamaan nanti. Ini bukunya saya bawa nih. Acara Expo State, termasuk yang TMI. Biasa kan pesantren itu selalu ada iklan, promo gitu loh di Taman Mini. Siapa yang pernah datang ke Expo di Taman Mini? Setiap tahun ada, kecuali sekarang ya, karena lagi corona, masa pandemi nggak bisa atau nggak boleh mengadakan acara mengumpulkan orang banyak. Setiap tahun HN selalu mengadakan promo-promo di ya semacam tadi Expo Pendidikan. 2 tahun yang lalu saya datang beli buku ini. Mungkin di atas harga sekian dapat buku gratis. Ini saya dapat gratis. Meskipun ya tadi tetap beli buku yang lain tapi dapat buku ini gratis. Barangkali sudah ada donatur yang menyumbang mencetak sekian banyak untuk dibagikan gratis. Karena begitu inspiratif, bahkan sampai ditulis di sini bestseller. Padahal yang nulis lihat di gerobak ini, apa namanya nih? Troli, apa sih? Yang buat bayi itu loh, dorongan bayi. Apa namanya? Stroller. Ya saya bilang troli tadi belum nyampe kata itu gitu. Saya bilang aja gerobak kan paham semua. Gerobak dorongan bayi lah gitu ya. Ini lihat ini. Ini bukan anak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sudah punya istri. Udah lulus kuliah. Masih di atas stroller. Sudah menulis buku. Ini bukunya loh. Tadi saya tampilkan orang yang buta sejak lahir. Nah sekarang orang yang cacat seumur hidupnya, umur 2 tahun itu udah mulai penyakit semakin dahsyat.
Ya, semakin terlihat dia mulai lumpuh sejak kecil. Tapi kan kekurangan atau cacat fisik tidak membuat orang jadi mati berkreativitas. Ya, berkreativitas. Ya, tadi judulnya kreatif. Ya. Apalagi santri HN yang bertahun-tahun belajar di pesantren. Makanya saya sering sebutkan ya, kalau di marhaban bitolibil ilmi, semua para ustadz juga akan begitu. Ada lagi kalimat baru yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak mengutip dari Ibnu Mas'ud, marhaban biyana. Wah, ini kalimat ini menjadi apa ya, kalimat yang membuat saya datang para pemancar hikmah. Karena penuntut ilmu itu orang yang dia akan memberikan hikmah yang banyak. Ya, Nabi itu kan mata air yang memancar. Jadi diilustrasikan ke situ. Penuntut ilmu itu orang yang memberikan hikmah yang begitu banyak untuk umat. Di sini ini Ustadz Yusuf Mansur, kenal kan? Tapi agak buram ya. Karena memang orang Indonesia ini, kelahiran Indonesia. Ternyata dikenal di dunia internasional. Gimana nggak terkenal, orang cacat seumur hidupnya kok. Tapi bisa bikin buku bestseller. Lucunya lagi bisa jadi pelatih sepak bola. Kebayang nggak? Makanya baca ini buku. Orang cacat bisa jadi pelatih sepak bola. Kebayang nggak sih? Makanya dikasih judul Penakluk Kemustahilan. Hampir kita mungkin semua akan bilang kalau belum ada fakta. Kalau di awal tadi saya tanya, bisa nggak orang cacat seumur hidupnya terus dia jadi pelatih sepak bola? Bisa nggak? Ternyata bisa. Lulus kuliah jurnalistik, bahkan menjadi wartawan, reporter kegiatan sepak bola. Makanya tadi sampai jadi pelatih sepak bola. Bahkan fotografer yang hebat, sampai orang nggak percaya kalau dia yang ambil foto itu. Gimana orang cacat begini kok? Gimana caranya? Kok dia bisa ambil dari sudut pandang yang tepat, gitu kan ya? Pernah lihat nggak orang foto-foto sampai ada di lantai begitu? Dapat sudut pandang yang pas gitu kan? Ini orang cacat, dia foto sebuah gedung sampai diberikan ya nilai artistik yang begitu bagus. Ya dia cacat, tapi kan ininya nggak cacat. Dia minta sama orang tuanya, tolong ambil gambar yang itu. Terus dia uraikan kan, dia penulis juga kan. Sampai akhirnya orang nggak percaya kalau dia yang ambil gambar. Yang emang yang jepretnya bukan dia, tapi karena nggak kepikiran nih kalau diambil gambar dari sini ke objek tertentu ini bagus banget nih. Pernah nggak ambil gambar dari sudut tertentu ini kok jadi bagus? Ambil gambar selfie begini kan, kok jelek banget sih gitu kan? Coba kalau ditaruh dulu, dia mundur, beda sama karena nggak pas sudutnya gitu ya. Ya, intinya saya mendongkrak dulu kemustahilan buat orang yang selalu ngeles. Aduh saya nggak bisa. Aduh saya ini kan kalau ngomong ngerumpi berjam-jam sanggup gitu kan. Sebagian orang sampai mengatakan ceramah 2-3 jam siap. Tapi kalau menulis, repot. Apalagi ada yang mengatakan satu paragraf kalimat-kalimat yang kita baca terkadang seisi buku ini, paham nggak? Sebuku yang begitu tebal ternyata cuma jadi satu paragraf. Ya, ini selingan. Tadi malam jam berapa itu? Saya kalau dapat inspirasi di Facebook, mau di laptop, saya ketik langsung. Kalau enggak hilang, ya enggak? Halo. Kalau dapat inspirasi, cepetan tulis. Saya tuh garap skripsi sambil kerja.
Ambil dulu kertas, saya tulis, kantongin. Nanti di rumah baru dikembangkan. Begitu juga ternyata yang lain. Makanya begitu ada inspirasi, tulis. Tapi ini jangan dicontoh. Ada ustadz dulu, orangnya udah meninggal sekarang, di usia 35 tahun. Lebih, berarti kan 5-6 tahun lebih muda dari saya. Di usia 35 tahun beliau sudah meninggal. Pernah ngajar di HN, lulusan Lipia. Kalau mau ngajar di TMI pagi, tiba-tiba dia terinspirasi harus menuliskan ini. Maka dia ketik terus. Sampai telat 20 menit. Paham maksudnya enggak? Memilih mengorbankan nggak apa-apa telah 20 menit. Yang penting saya tuliskan itu. Sampai dia mengatakan sendiri begitu. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas dua-duanya mendapat apa ya? Mudah-mudahan Allah di sisi Allah. Karena ketika orang sudah dapat inspirasi, dia tinggalkan, kira-kira ingat nggak? Sebagiannya mungkin ingat, tapi sebagian yang lebih besar lagi akan hilang. Maka sebagian orang sampai begitu. Ya, tapi yang jelas ini kan berkaitan dengan amanah, gitu ya. Berarti kan tetap harus masuk. Nah itu sih alasan individu. Mengapa Ustaz tadi lebih memilih begitu? Ya. Nah, sekarang Ammar Bugis ini dia menuliskan buku sampai dicetak begitu banyak, itu kan ternyata bukan cari-cari inspirasi kemana-mana. Dia hanya menceritakan apa yang ada dalam hidupnya. Sampai sini kebayang nggak nih? Siapa yang pagi hari ini udah nyiram pohon? Nggak ada. Atau pagi hari ini udah minum, dia tuangkan dari teko. Teko itu berisi air dituangkan ke dalam satu gelas. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Kebayang nggak sih nih? Bayangkan semuanya dong. Ini dari Mas Tereli yang terkenal itu loh. Nanti saya munculkan lah. Kayak apa sih Tereli itu? Sampai alumni HN nge-share Tereli. Mungkin hampir 5 tahunan yang lalu saya itu belum tahu. Begitu terkenal kemana-mana kan. Beliau memberi inspirasi orang kalau idenya atau isi kepalanya seperti apa tadi? Teko kalau kosong dibikin kayak apa itu? Nggak bakal keluar isinya. Nyambung ya? Jadi harus ada isinya itu teko. Nah, Ammar Bugis ini namanya Ammar Bugis. Di kepalanya itu banyak isi, termasuk pengalaman hidupnya yang menginspirasi bukan cuma jutaan orang, bahkan miliar. Karena bukunya itu diterjemahkan ke berbagai negeri. Makanya saya nanti memunculkan slide-slide pengalaman hidup orang aja. Ya, quote, tahu quote kan ya? Kalimat-kalimat hikmah. Saya kutip-kutip. Karena ini lebih kepada memotivasi. Adapun praktek menulis, bagaimana bisa menulis di pelajaran bahasa Indonesia itu udah hebat itu. Pemerintah sudah mendesain kelas 2 MTS semua sudah diajari belajar menulis laporan. Ya enggak? Apalagi hari ini anak SD aja udah bisa bikin status. Apalagi yang kemarin semuanya belajar online kan? Belajarnya dari Facebook semua. Ada yang nggak punya Facebook hari ini? Padahal tahun lalu HN masih mengharamkan santri punya Facebook. Kondisi pandemi akhirnya belajar lewat Facebook. Sebagian pakai pinjam Facebook uminya. Nah, mestinya uminya kalau umi yang kreatif jangan pakai Facebook uminya, biarin bikin sendiri. Yang penting jangan pajang foto lagi selfie, ini masalah. Ya. Nah, kembali ke ide-ide tadi, ya, ide-ide menulis itu kan
harus muncul dari orang itu. Nggak mungkin orang yang nggak punya ide, nggak punya ilmu, nggak punya wawasan, nggak punya, dia akan menuliskan sesuatu gitu. Orang Arab bilang apa? Faqidus syai' la yu'ti. Terkenal itu ya, pepatah itu. Orang yang nggak punya sesuatu, dia nggak akan bisa untuk, nggak akan punya sesuatu untuk memberi. Ya nggak? Di kantong ada berapa ini uangnya? Ternyata nggak ke bawah. Tiba-tiba datang penggalangan dana, ada ustadz yang kecelakaan, ada ustadz yang dioperasi. Aduh, nggak punya. Nggak bisa dia memberi karena dia nggak punya sesuatu. Begitu juga dengan menulis, ya. Dia nggak punya ide di kepalanya, maka dia nggak akan bisa menuliskan sesuatu. Nah, orang yang cacat tapi di kepalanya banyak ide, maka bisa dituliskan. Makanya dosen saya dulu bilang begini, kamu kumpulkan bahannya, kerjakan tesis itu sebulan selesai, padahal waktunya 1 semester ya. Syaratnya itu cuma sebulan. Yang lama kan cari bahan, cari yang tepat, digarap 1 bulan. Nanti muncul nama penulis terkenal yang bukunya sudah diterjemahkan ke 34 negara. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada penulis di Indonesia, orang Indonesia masih muda, kuliah di luar negeri. Bukunya diterjemahkan ke 34 negara. Sampai di Amerika sendiri dia lebih tinggi ratingnya dari penulis Amerika. Loh, kok bisa? Paham nggak maksud ini? Saking hebatnya orang Indonesia gitu. Kita kan orang Indonesia. Kita itu bangsa yang hebat ya. Nah, kita lanjut lagi deh. Ada yang kelewat nggak tadi saya mau bilang apa? Kita lanjut dulu. Push. Ngeri nih. Kalau live di Facebook, di YouTube ngeri juga ini. Nanti dikira saya menanamkan radikalisme. Apa ini? Yang bapaknya tentara mana, ada nggak di sini? Ada? Ini apa ini? Seberapa bahaya pistol itu? Ketika menembus kepala, mungkin langsung nemplok di kepala kepala orang. Ya, kalau ada orang yang mungkin dia bunuh diri atau dia ketembak, hanya bisa menembus 1 kepala. Baca dari Sayyid Qutb ya. Sayyid Qutb itu tokoh pergerakan semacam Ikhwanul Muslimin lah. Saya kasih catatan dulu di sini. Sayyid Qutb ini termasuk yang takfiri, tahu takfiri? Mudah mengkafirkan orang lain di keluar kelompoknya. Jelas? Sayyid Qutb ini termasuk terkenal sebagai takfiri. Bahkan di salah satu bukunya tafsir Al-Quran, saya dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, murid Syekh Al-Albani, di kitab tafsir fi Zilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Kitab itu dikomentari fi tafsir fi Zilalil Quran fihi dolal. Apa dolal? Dolal. Di dalamnya ada kesesatan. Itu untuk mengingatkan ya. Tapi ada quote-nya yang bagus. Maka sengaja saya ambil karena sebagian ulama membolehkan kita mengambil quote dari orang yang sebagian pemikirannya ini bermasalah. Tapi quote yang bagus ini, 1 peluru bisa menembus 1 kepala, tapi 1 kata bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala, bisa mempengaruhi orang. Dan Sayyid Qutb sendiri kan seorang sastrawan tahu kan ya, tapi dia banyak menulis, termasuk sampai dia menulis juga tafsir Al-Quran, padahal bukan ahli tafsir. Tapi karena dia punya semangat menulis yang
cukup tinggi sampai dia menulis tafsir Al-Quran. Makanya tadi sebagian dari isi tafsirnya di warning oleh banyak ulama. Nah, kita konsennya di sini aja, ya konsennya di sini. Ilustrasi yang saya tampilkan kan pasti udah kebayang ya, dengan satu peluru bisa membunuh satu orang, begitu kan? Tapi kalau satu kata, maksudnya ya bukan cuma satu kata ini atau itu, bukan sekedar itu, maksudnya ya satu kalimat hikmah atau bahasa kerennya quote, bisa nulisnya ya quote, 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 atau kalimat hikmah lah dalam bahasa Arab. Kalimat hikmah ini begitu penting sampai Imam Ibnu Abdul Bar 1000 tahun yang lalu hidupnya. Halo, kita 1000 tahun yang akan datang, ada nggak orang yang menyebut nama kita? Ada pun mungkin kebetulan karena memang namanya sama, nama saya Muslim. Ini sampai hari kiamat mungkin akan disebut nama saya. Dia seorang Muslim. Ya, tanpa karya akan hilang kita ini. Imam Ibnu Abdul Bar 1000 tahun mengutip riwayat dari sebagian ulama tentang kalimat hikmah atau quote, ya quote, begitu berpengaruh sampai menyebabkan orang dapat, apalagi kalau yang dituliskan sampai jadi buku. Syekh Abdul Razak yang pernah diundang ke Istiqlal, santri HN dulu, berapa bis berangkat ke sana. Ketika di pertanyaan terakhir, terakhir kan ada tanya jawab ya. Lalu surat yang sudah dikirim dari orang Papua, bayang gak tuh? Dia menuliskan bahwa dia seorang Nasrani, orang Kristen, dan dia merasa mendapat hidayah setelah membaca buku Syekh Abdul Razak yang berjudul Asbabus Sa'adah. Mamana Asbabus Sa'adah? Asbab jamak min sebab. Asbab sebab. As-sa'adah apa sa'adah? Bahagiaan. Saya kasih nama anak saya Sa'ad. Sa'dun, Sa'ad. Juga Sa'id. Kebahagiaan. Buku itu judulnya Sebab Kebahagiaan. Kafir tertarik, kemudian dia baca sampai dia ingin masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, itu dari buku. Nanti ada quote atau pernyataan dari Tereli yang udah saya kumpulkan. Waktunya masih terus cukup lah ya. Gak ada jam, kan? Gak kerasa. Sejak kapan ada terang? Sejak kapan listrik? Sejak siapa yang buat? Ini anak IPA mana anak IPA? Sejak kapan? Thomas? Bener ya? Bener nama itu ya? Zaman dulu tuh lampunya kayak begini. Imam Bukhari itu lampunya kayak begitu. Siapa lagi terus? Para ulama dulu kan menulis buku dengan penerangan yang sekedar lentera, lampu, lentera, siroj ya, yang ditempel di tembok. Kalau sekarang lampu neon, lampu apa lagi coba? Lampu disco. Lampu apa lagi? Lampu. Kalau zaman saya masih kecil tuh ada lampu sorot, lampu belajar di meja. Saya sampai beli itu dulu, biar bisa konser. Kebayang nggak ulama dulu? Hanya cuma segini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis syarah Sahih Bukhari. Kalau zaman dulu kan kertas atau buku itu tebalnya nggak kayak zaman sekarang. Gini kan, mungkin zaman dulu tebalnya bisa segini nih bukunya sekarang. Fathul Bari yang seginilah kurang lebih. Di zamannya dulu sampai ada yang menyebut sampai satu kamar dibilang begitu. Saking tebalnya buku itu.
Orang mungkin akan mikir beli buku itu seharga rumah. Kan zaman dulu tebel ya kertasnya, itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang 1,5 jutaan udah bisa kebeli. Nah kan kebayang itu menulis buku dengan penerangan ala kadarnya. Tapi bisa hasilnya terus. Masa lelet banget nih, kesini kesitu aja koneknya sih. Maka di kesempatan ini saya ya sharing lah, kita berbagi. Pertama berkaitan dengan motivasi menulis. Dari tadi ini udah ada nggak yang kepikiran, aduh saya juga harus bisa nih, minimal buat 1 kalimat gitu. Terus apa lagi? Kreatif menulis. Tadi saya sebutkan di awal ya, kreatif itu kalau kita sudah mulai ada kreativitas, mulai tumbuh, kemudian harus dikembangkan. Caranya gimana? Berlatih, belajar, berlatih, terus berlatih. Jangan dikira para penulis hebat yang bukunya bestseller beredar ke seluruh dunia, dia karena emang bakat menulisnya bagus. Enggak. Mereka sendiri mengakui, bukan karena saya hebat jago menulis, begitu. Wallahu a'lam, apakah karena itu muncul dari kerendahan dirinya, karena dia ingin mengajak orang lain juga, sebetulnya kita semua bisa menulis. Gubernur DKI, mana orang Jakarta? Woi, orang Jakarta mana? Mana orang Jakarta mana? Siapa gubernur DKI? Orang Indonesia aja tahu ya, apalagi orang Jakarta. Masalah di Indonesia yang dibulinya gubernur Jakarta. Ya enggak? Beliau menggagas gini. Ide itu dinarasikan. Dinarasikan paham maksudnya? Ide seorang pemimpin itu harus dinarasikan dulu katanya. Gagasannya itu baru disampaikan. Jadi harus bisa menulis. Bos saya dulu, saya kan dulu pernah kerja juga di perusahaan asing. Mantan bos saya, dia pernah mengatakan pemimpin zaman now, zaman sekarang itu harus bisa menulis katanya. Ternyata mungkin hampir 15 tahun lalu dia mengatakan itu. Baru 2 tahunan terakhir ini saya rasanya kok iya juga, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menuliskan gagasan, menuangkan ide-ide gagasannya itu ke dalam narasi. Penting itu ya. Makanya tadi kalau yang punya ide cepat tulis. Kalau nggak ditulis hilang. Nah sekarang aja nih, dari tadi saya berdiri, udah berapa kalimat, mungkin kalimat penting yang saya temukan setelah perjalanan sekian puluh tahun, tiba-tiba saya kumpulkan karena diminta sharing buat kelas ini gitu kan. Begitu saya pulang semuanya hilang. Catat nggak? Ada yang nyatat, alhamdulillah. Seperti Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu tipenya kalau belajar nggak nyatet. Di sini kan kalau nggak belajar, begitu kelas bubar semuanya hilang. Imam Bukhari nanti malam dengan kondisi penerangan kayak begitu tuh, dia tuliskan. Udah baca belum? Atau minimal udah pernah dengar biografi Imam Bukhari? Paling enggak baca deh di majalah tentang Imam Bukhari. Sudah dilewati ya tentang Imam Bukhari. Dengan kondisi yang begitu ala kadarnya, beliau bangun malam, wudhu, sholat sunnah, dia tuliskan hadis-hadis Nabi. Berulang-ulang sampai belasan kali. Saya lupa 12 apa 14 kali bangun setiap malam. Setiap bangun, wudhu, sholat, tidur. Tulis dulu yang dia pelajari atau hadis yang ingin dia tuliskan di Sahih Bukhari.
Jadi ada orang yang nginap di rumah Imam Bukhari, lihat ini orang bangun lagi, dia hitung. Mungkin ini hitungan dia tadi, hitungan orang yang nginap di rumah Imam Bukhari. Lihat Imam Bukhari itu malam sampai dia bangun, wudhu, sholat sunnah, dia tuliskan hadis Nabi. Tidur lagi, terus bangun lagi. Banyak para trainer untuk bisa menulis itu berpesan kalau mau bikin buku atau bikin tulisan, nggak usah mikir macam-macam, tulis aja sampai selesai. Jangan pakai edit-editan, bikin aja tulis begitu. Terus beda sama menulis kreatif, memunculkan yang nggak ada, memunculkan yang sisi yang lain. Coba saya tanya, kira-kira ada berapa ribu orang yang sudah menulis buku Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah. Banyak atau sedikit? Banyak. Tentunya masing-masing penulis punya sudut pandang tersendiri. Sampai saya juga mungkin beberapa kali pernah bandingkan penulis buku ini. Hampir nyaris nggak ada yang sama. Tapi saya pernah menemukan juga penulis buku biografi Imam Ahmad bin Hambal. Ada ulama dulu menulis beberapa paragraf kok sama persis. Kalau zaman sekarang orang mungkin nulisnya entah kutipan langsung, tapi tanpa ada kalimat kutipan langsung gitu ya. Kalau misalnya ditulis teks Latin berarti kan tanpa spasi ya. Terus paragrafnya menjorok lurus ke dalam tanpa ada itu. Ini kalau zaman sekarang ini ulama udah dibilang apa? Plagiat. Ibnu Abdul Hadi ratusan tahun yang lalu hidupnya. Ya. Jadi munculkan sesuatu yang baru. Meskipun sudah banyak orang menulis itu. Nah, waktu saya menyelesaikan tesis, kan di situ pembahasannya tentang konsep adab, adab, etika. Kalau etika kan bahasa Barat lah, bahasa Yunani, atau bahasa yang lagi viralnya karakter. Akhirnya saya kepikiran, kayaknya saya nggak puas kalau cuma jadi tumpukan print diserahkan paling masuk ke perpustakaan. Akhirnya saya konsultasi ke rektor, ke dekannya. Saya mau dikomentarin, ya nggak bisa dong. Ini kan ilmiah. Jadi harus diapain? Harus diedit supaya orang umum bisa mencerna itu. Diedit bahasa, dibikin bahasa pasaran, nggak bahasa ilmiah yang pakai ada if, pakai ada as, istilah-istilahnya begitu ya. Nah terus akhirnya judulnya juga jangan begitu katanya. Udah, saya udah punya judulnya Pak, nanti ada bukunya buat contoh ya, nanti saya munculkan bukunya, saya kasih. Oh iya udah, bagus itu, bagus. Wah, jantung hati saya ini semakin berdebar. Duk. Kenapa coba? Saya bisa berkarya. Asik. Kepikiran nggak coba? Kebayang nggak coba? Jangan dipikirin. Kebayang nggak? Sejak awal apa tujuan Anda masuk kuliah? Saya bilang, saya kepengen berkontribusi lebih luas di dunia pendidikan. Yang kedua, saya kepengen buat buku pendidikan. Ternyata kan bilang mimpi itu dengan mudahnya dalam waktu dekat terwujud. Jadi jangan takut bermimpi. Tapi tolong jangan ada yang bermimpi di sini. Ada nggak? Lagi tidur kok di dalam masjid lagi belajar sampai mimpi, ada nggak? Ya, bukan mimpi itu maksudnya ya. Mimpi bukan sembarang mimpi. Nah, tadi saya buat status tadi malam. Kadang-kadang menanamkan mimpi itu penting. Saya waktu kelas 6 SD menafsoh. Nanti pulang tanya sama Babe. Menafsoh. Ingat nggak dulu ngajak saya jalan-jalan? Hafsoh nggak tahu masih di mana waktu itu ya.
Hafsah lahir itu ketika teman-teman saya udah pada gendong anak. Berarti kan dulu waktu saya kelas 6 SD nggak tahu Hafsah di mana ya, masih di Bapak saya dulu ngajak keliling-keliling Jakarta, begitu pulang, ini waktu saya nunjuk kampus tertua di Bekasi. Nanti kalau bisa kuliah di sini nih. Sambil di jalan tol padahal. Ternyata belasan tahun kemudian kalimat itu nempel bercokol di kepala saya. Akhirnya saya hampir sempat memutuskan, udah nggak usah kuliah, saya udah kerja, udah nyaman, udah dapat duit sendiri, jutaan kan sendiri, bujangan lagi kan. Merasa puas itu, hampir memutuskan saya nggak usah kuliah. Benar, hampir saya nggak jadi kuliah. Sampai ketika wisuda, untung saya paham maksudnya. Ternyata kan ini bapak saya dulu pernah bilang di sana tuh, nanti kalau bisa kuliah di situ. Itu kan menanamkan mimpi. Ya, penting nih yang punya adik kecil. Ada yang punya adik kecil 5 tahun, 6 tahun. Bangunlah mimpi mereka setinggi-tingginya. Stit HN aja nih para dosen lagi pada mimpi loh. Semuanya kita lagi pada bermimpi. Bermimpi kampus HN menjadi kampus terkenal. Itu idenya Ustaz Fatullah kemarin di Raker. Masya Allah. Kemarin disampaikan juga. Selanjutnya, lambat nih koneknya nih. Ini gambar otak ya. Lihat tuh. Ini kalau saya ngomong ya, kita berbicara itu mungkin ada jeda ya, berapa menit dari berapa sekian detik dari yang kita pikirkan sampai jadi kalimat. Tapi kalau pikiran sendiri, otak kita berpikir begitu cepat. Ya. Suara apa tuh? Terus saya mau angkat tentang ciri-ciri orang yang kreatif dulu ya. Ciri-ciri orang yang kreatif. Orang yang membuat karya-karya itu kan pastinya lahir dari orang-orang yang kreatif. Dibuat oleh orang-orang yang kreatif. Coba semuanya screening. Scan dirinya sendiri. Ada nggak poin ini? 1. Mampu menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Punya nggak? Kok bilang enggak? Pesimis amat. Malah saya kadang-kadang kepedean. Wah, saya ada tuh. Buktinya kemarin baru duduk habis maghrib, saya udah ketik berapa paragraf tentang santri yang ada sekarang, santri yang harus diundang, nanti belajar kelasnya gimana. Kalau diundangnya lebih banyak, asrama nggak bisa dong menampung. Kalau gitu kelas harus jadi asrama. Wah, banyak amat yang saya ketik itu. Ya ini kepedean saya. Dalam waktu singkat begitu banyak ide muncul. Kita juga kan kadang-kadang begitu semua. Berikutnya, mampu menghubungkan dan menggabungkan ide yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesempatan yang berbeda kadang-kadang kita kait-kaitkan, akhirnya jadi, oh ini poinnya bagus ini. Tadi saya kasih poin tadi. Manajer saya mengatakan belasan tahun yang lalu. Baru 2-3 tahun yang lalu saya tangkap, berarti benar yang dia bilang dulu. Seorang pemimpin harus bisa menuliskan gagasan ide-idenya. Itu kan kesempatan 2. Itu, saya dapat juga nih. Jadi kegeeran terus dari tadi nih. Kira-kira ada nggak? Yang ketiga, mampu mengembangkan hal yang sederhana menjadi lengkap dan sempurna. Sesuatu yang sederhana lah. Banyak kan sesuatu yang sederhana, yang besar, sesuatu yang besar itu kan muncul dari yang sederhana. Ini nih apa nih? Mic gitu ya. Apalagi sampai HP. Dulu orang kalau ngomong sendiri dibilang orang gila kan. Hari ini berapa banyak orang nelpon pakai yang Bluetooth kan? Dia nggak kelihatan lagi pakai ini kan, headset yang pakai Bluetooth. Jadi ngomong sendiri gitu. Dulu orang nggak kepikiran itu. Yang sesuatu yang sederhana.
Dulu waktu SD kan belajar komunikasi, ini kaleng, kasih tarik tali ke sana juga pakai kaleng. Halo, 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 bisa dengar gak? Padahal bisa dengarnya karena temannya ngomongnya kencang, bisa dengar gak gitu. Seolah-olah di sini kedengeran. Sekarang hari ini di Amerika, di Australia, saya telepon Ustaz Fatullah waktu Ustaz Fatullah di Australia, asik kan? Sampai saya tanya, saya jadi tahu selisih Australia, mungkin Australia bagian mana dulu gitu kan? Selisih dengan Indonesia. Berarti kan sama tempat Ustaz Fatullah waktu ada di Australia dengan posisi alumni HN lagi di Mesir, selisihnya 5 jam dengan kita. Jadi sudah mendekatkan sesuatu yang jauh. Ya, nambah lagi kuatnya tuh. Teknologi mendekatkan sesuatu yang jauh. Mampu bekerja secara detail dan kompleks. Ini kebayangnya benang kusut aja nih. Lanjut lagi. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kepo gitu loh. Siapa yang suka kepo? Ibu-ibu semuanya kepo biasanya. Ayo dong. Ya. Berani mengambil resiko. Dia belum muncul. Kayaknya sabotase jangan-jangan. Lanjut aja lah. Ada yang bisa baca? Ayo dong, bantu saya nih. Ada yang bisa baca nggak? Hah? Ada nggak? Ada tulisan? Ya, apa bacanya? Ya saya juga nggak tahu. Gimana sih? Katanya mau jadi penulis, tapi malas baca. Tadi kan nggak mungkin teko kosong bisa menuangkan air teh kayak air kopi apa-apa. Gak bakal keluar itu isinya. Air, ada kopi, ada apa, dituangkan ke gelas, dia bisa keluar. Dan untuk mengupgrade wawasan, termasuk ide-ide, itu kan harus banyak dibaca. Oke lah, malas baca. Makanya penting kata literasi itu. Sekarang YouTube bisa dibuka, video-video konten-konten bermanfaat sangat banyak. Setelah ceramah kita dengar, itu juga sama. Secara tidak langsung berarti kita membaca. Siapa nih? Ada yang kenal nggak? Penakin, Masya Allah. Ternyata bukunya udah banyak. Saya hitung ya. Sampai saya nggak bisa ngitung. Saking banyaknya kan. 1, 2, 3. Duh, berapa tadi ya? Hitung lagi. Hitung pelan-pelan. Paling tidak 50 buku yang sudah ditulis. Bahkan lebih ya. Al-Masail aja nih. Sampai 12 jilid tahun-tahun lalu. Mungkin sekarang udah nambah lagi. Dan beliau pernah sakit, wallahu a'lam ya, jantung, operasi ring jantung apa-apalah gitu ya. 6 bulan nggak boleh ngapa-ngapain, ceramah nggak boleh. Ya nggak? Kita kalau 6 bulan nggak disuruh ngapa-ngapain, paling jadi pipit tembem. Ternyata beliau jadi satu buku 1000 halaman. Kebayang nggak kalau orang berilmu? Halo, orang berilmu disuruh jangan beraktivitas, nggak bisa. Saya ingat Ibnu Taimiyah total bed rest jangan dibilang cuma ibu hamil. Ibnu Taimiyah sakit disuruh jangan ngapa-ngapain. Kalau baca boleh nggak? Baca juga bikin capek, jangan. Gitu kan? Ternyata beliau menyampaikan kepada dokter, dok, katanya kalau orang senang itu bikin cepat sembuh. Iya, kan kalau saya baca buku saya jadi senang, cepet sembuh dong saya. Dokternya apa? Iya juga ya. Begitu ya. Siapa? Ustaz Yazid, Masya Allah. 2 orang ini sering datang ke HN, bahkan dulu pernah membina pesantren ini. Makanya saya kemarin kepikiran, siapa ya yang saya munculkan? Udah, orang-orang ini aja lah yang familiar.
Ternyata kan nggak begitu kalah juga untuk kita jadikan figur untuk menjadi orang yang kreatif. Coba lihat, bahkan buku-bukunya sampai ini viral sekarang ya. Beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh umat, dimunculkan cover bukunya. Ustaz Yazid tentang waktu itu ya bukunya, tentang akidah, tentang sholat, Berikutnya lagi. Ini contoh. Pernah lihat ini? Ya pasti belum pernah. Dua terakhir ini pasti belum pernah. Kalau yang pertama udah ada di perpustakaan, di HN Mart juga ada, di jualan online juga banyak. Karena yang kedua terakhir ini emang belum terbit. Paham maksudnya? Saya yang sekerdil ini ternyata di sela-sela kesempatan dalam kesibukan pesantren, ternyata kalau kita sedikit-sedikit meluangkan waktu, berapa nih? Angka terakhirnya berapa ini? Itu artikel. Jadi buku-bukunya yang dua terakhir ini belum bisa selesai. Yang buku yang halaman, nggak nambah-nambah. Belum buku yang lain. Yang ini udah 204 halaman. 204 halaman. Saya masih belum ada kesempatan lagi kan, harus ini, harus itu. Ya udahlah, saya tunda dulu. Paham maksudnya? Jadi nggak ada cerita kita nggak ada waktu. Sibuk apa sih santri HN? Giliran setor aja belum siap melulu kok. Suruh setor hafalan kan? Belum. Sibuk ngapain? Osan kan kita sibuk gitu. Kemarin ngapain? Bantuin panitia. Gitu kan. Jadi tim gugus tugas Covid. Ya. Ini dia. Ini Tereli yang terkenal itu loh. Tahu. Apa katanya? Menulislah, dengan menulis kalian akan mendapatkan teman di luar sana. Saya juga iseng-iseng ikut komunitas bisa menulis. Ratusan ribu anggotanya. Jadi saya bikin artikel pernah di apa ya, dikasih apresiasi sama banyak netizen gitu ya. Sampai 600. Saya liatin lagi pada maghrib sampai isya sampai 800 orang. Ini orang berarti kan banyak yang membaca tulisan saya itu. Di waktu itu aja. Berarti kan belum di artikel yang tadi saya tulis, satu judul dibaca 200 orang. Dan saya sampai lihat ada yang di Amerika, ada yang di Australia, mungkin mahasiswa lagi cari bahan gitu kan. Ya, jadi sempatkanlah untuk buat tulisan. Meskipun cuma sekedar update status. Terus menulis bisa menginspirasi orang lain. Syekh Basuni Imron dari Kalimantan ternyata hampir puluhan tahun lalu lah. Mungkin orangnya udah nggak ada. Itu menginspirasi ulama di Mesir sana, Al-Azhar ya. Penerbit majalah Al-Azhar. Pertanyaannya dilayangkan ke redaksi majalah. Jawabannya jadi satu buku, sudah dicetak sejak 40 tahun yang lalu. Kemarin saya beli bukunya, Masya Allah itu buku puluhan tahun yang lalu. Begitu kita baca hari ini rasanya kita baru baca buku itu baru terbit kemarin. Padahal ini udah puluhan tahun yang lalu. Ya. Jadi menginspirasi orang lain. Pertanyaan yang dari orang Indonesia begitu ditanyakan kepada Syekh di Timur Tengah menjadi buku ternyata. Berikutnya, menulis bisa membagikan kebaikan kepada orang lain, sharing gitu kan ya. Terus apa lagi? Menulis bisa menghasilkan uang. Wow, membuat kaya. Level-levelnya ini bisa belasan juta per bulan loh. Passive income ya. Andrea Hirata, tahu kan penulis Laskar Pelangi, nanti muncul fotonya. Dia pernah sebutkan 13 juta per bulan passive. Terus juga keren. Terus topik tulisan bisa apa aja. Ini kata dia nih, kata Tereli, bisa apa aja.
Tapi penulis yang baik selalu menemukan sudut pandang yang spesial. Ya, kita kan bisa aja menulis saya tadi yang ya enggak, kan udah banyak orang lain menulis itu. Tapi kan saya menghadirkan sesuatu yang enggak ada di orang lain. Banyak perubahan besar di dunia dimulai dari buku. Nanti ada saya sebutkan. Oh, tadi apa ini? Tulislah hal-hal yang kecil tapi bertenaga, sederhana tapi bermanfaat. Andrea Hirata. Penulis Laskar Pelangi, Sirkus Pohon. Tapi saya nggak kasih contoh novelnya ya, saya nggak menganjurkan baca novel. Maksudnya kreativitasnya itu loh, ya. Berkarya tidak semata-mata karena pandai menulis. Jadi orang kan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Saya nggak bisa menulis. Emang orang lain bisa gitu, pandai? Belum tentu. Ini beliau sendiri mengatakan itu. Dan saya sudah kasih tanda tadi. Saya bacakan ya menurut Amar Bugis ini, Syekh Amar Bugis. Saya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu hari saya akan menjadi seorang penulis. Mungkin nggak nyadar kalau dia itu punya skill itu. Ya, padahal ya kondisinya tadi kan duduk di roda seumur hidupnya. Ya. Terus ini ibu-ibu ini, Ahmad Nadia, tahu kan? 40 buku sudah dia tulis. Suaminya juga penulis buku, termasuk buku-bukunya ada sebagian yang bestseller. Dia bilang apa? Tidak ada alasan untuk tidak menulis. Sibukan ini apa sama santri HN. Jadi ibu rumah tangga, jadi seorang istri, jadi penulis hebat. Sibukan dia apa sibukan kita? Halo. Sibukan kita. Allah. Luar biasa. Tapi nggak ada alasan nggak menulis. Siapa ini? Hamka. Kalau ingin umur panjang, menulislah. Menulislah. Tadi saya sebutkan itu disebut-sebut namanya oleh banyak orang karena dia menulis buku. Ada orang yang mendoakannya. Siapa ini? Ayo, nggak saya tulis namanya. Menguji santri HN. Kenal nggak sama sosok ulama yang di zaman kita wafat waktu saya SMA kelas 2. Ulama dunia waktu itu berturut-turut ya, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. 3 ulama dunia itu wafat waktu saya SMA. Beliau ini punya ide tasfiyah dan tarbiyah. Idenya membuat karya beliau begitu banyak sampai saya skripsi menggarap meneliti tentang beliau. Saya cari tulisan bukunya ada berapa sih? Ternyata bukunya sangat banyak. Waktu saya mengajukan judul skripsi itu ditanya sama dosen, ini tokoh yang diteliti berapa bukunya? Minimal 5 katanya. Ya saya belum tahu Pak, nanti saya cari. Setelah saya dapat, pekan berikutnya saya menghadap, Pak bukunya 218 buku tahun 2008. Di saat beliau wafat udah ada yang bikin biografinya. Kalau sekarang ceramah-ceramah yang lain sudah jadi buku, berarti kan lebih banyak lagi. Akhirnya dosen pembimbing saya tadi bilang, ini orang jangan-jangan kagak ceramah. Ini Syekh Al-Albani. Dikira nulis buku aja. Ya kan saya belum tahu juga. Begitulah pentingnya meneliti, membaca, mencari tahu. Akhirnya saya datang lagi ke dosen pembimbing. Pak, ternyata saya menemukan muridnya melaporkan Syekh Al-Albani sudah direkam judul ceramahnya sebanyak 6.000 judul. Judul ceramahnya sampai 6.000 judul. Luar biasa. Dan konsep tasbihah ini menginspirasi banyak ulama yang lain. Udah habis ya? Waktunya juga habis. Sampai di sini kita akhiri pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.